Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Semua ada ya? Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Setelah minggu kemarin, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, ya kan? Ya, Bu. Berpikir komputasional itu kemarin kita katakan bahwa itu berpikir dengan cara teknik komputer, ya kan? Yang ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, pola, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma berpikir. Itu di minggu kemarin kita sudah pelajari. Mudah-mudahan kalian semua sudah bisa mengerti itu. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini berlangsung dengan baik. Si Febri dulu pimpin doa ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, berkatilah kami selama pembelajaran. Inilah doa kami, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Febri ya. Oke, supaya semangat kita melaksanakan pembelajaran kita buat dulu ice breaking. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, semua sudah siap belajar? Sudah, Bu. Ya, Ibu harap juga begitu. Ibu juga siap untuk mengajar kalian. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ke slide ini. Siapa yang pernah melihat alat-alat ini? Hampir semua ya? Ya. Tutupin ya. Nampak? Oke, itu video apa itu? Mobil Mobil listrik. listrik. Mobil listrik itu ada nggak sopirnya? Tidak. Dia bisa jalan Sendiri. Bisa itu parkir sendiri. Kemudian yang ini apa? Kalkulator. Ini remote. Ini vakum cleaner otomatis. Ini apa? Mesin cuci. Mesin cuci. Ini Orang menyetir. orang yang mengendarai. Siapa yang belum pernah lihat logo yang pertama ini? Logo apa ini? YouTube. Pernah buka YouTube? Pernah. Kemudian yang kedua ini? Google Maps. Google Maps. Ini? WhatsApp. WhatsApp atau WA. Ini? Google. Yang ini? Facebook. Facebook, bukan Facebook ya. Dari konsep dasar kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Apa yang akan kita pelajari? Kemampuan apa yang akan kamu tahu, yang akan kamu dapat dengan mempelajari konsep dasar kecerdasan artifisial ini? Yang pertama, Menjelaskan definisi kecerdasan artifisial. yang kedua, Membandingkan antara mesin cerdas dan mesin cerdas. yang ketiga, Memberikan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. kita sepakat KA itu artinya kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Saya sama-sama dulu baca yuk. Kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan. Manusia itu sangat-sangat hebat otaknya, luar biasa. Karena menciptakan siapa? Yang luar biasa juga, Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu untuk membantu manusia, maka manusia mengambil sesuatu atau membuat sesuatu
untuk kecerdasan artifisial ini. Yang pertama ada belajar dari data, itu tadi yang saya bilang. Belajar dari data atau machine learning. Contohnya YouTube, Google Translate. Kemudian ada yang kedua, KA itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya Google Maps, asisten virtual. Artinya ini bisa meningkatkan kemampuannya, itu performa. Bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya aplikasi cuaca, aplikasi belanja online. Contohnya Shopee ya, Shopee, Lazada, di Tokopedia dan lain-lain. Kemudian yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis non cerdas. Sama seperti tadi yang sudah Ibu kasih tunjuk di awal. Nah ini ada beberapa di sini mesin yang cerdas, ada mesin non cerdas. Kalau kira-kira menurutmu manalah di sini mesin cerdas? Mobil listrik, apa lagi? Vacuum cleaner. Kemudian kira-kira apa lagi? Mesin cuci otomatis. Kalau kalkulator ini kira-kira apa ini? Mesin non cerdas. Ada remote, kemudian blender, kipas angin. Kenapa kita katakan dia mesin non cerdas? Kita lihat di buku kemarin. Supaya dikatakan mesin cerdas, maka suatu alat itu mesin cerdas kalau dia memiliki kemampuan yang pertama untuk apa? Ayo sama-sama bisa dibaca? Bisa. Ayo. Yang pertama. Langsung ke sini. Yuk. Belajar. Belajar dari pengalaman. Mesin itu bisa belajar sendiri dari pengalaman. Mengikuti, tidak harus disuruh-suruh. Tidak harus ada instruksi yang sama berulang-ulang. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa keras. Dia hanya bekerja sesuai dengan perintah. Tidak bisa menyesuaikan diri. Dia tidak tahu setelah ini apa. Kalau dia tidak diperintah, dia tidak tahu menyesuaikan diri. Hanya mengikuti pola yang tetap. Kemudian yang ketiga, memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Contohnya di situ ada kalkulator, kipas angin, mesin cuci manual, remote TV. Siapa yang pernah pakai kalkulator? Hampir semua ya. Kalau di kalkulator, contoh, kita mengetikkan bagaimana penggunaan kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari. Lihat dulu yang pertama ya. Jadi gue langsung kasih ke apanya. Contoh yang pertama ini kan KA di YouTube merekomendasikan video sesuai dengan yang kita cari. Nah ini contoh. Ini saya buat pencarian di sini lagu sekolah minggu di sini. Lagu sekolah minggu. Langsung muncul ada banyak lagu sekolah minggu. Saya mau pilih apa? Jadi langsung direkomendasikan ini aja dulu, ini aja dulu. Ada nanti di pencarian teratas itu biasanya orang-orang banyak mencari itu. Langsung muncul semua, bukan cuma satu. Belum saya buat lagu sekolah minggu yang dinyanyikan oleh siapa, langsung dia kasih. Ini rekomendasinya. Terserah pilih. Begitu juga kalian di YouTube kan contoh. Dibuat di situ di YouTube. Dibuat lagu Batak populer. Langsung muncul itu banyak kan? Itu kan? Langsung keluar siapa? Oh, Senuta Soit, keluar si Judika, siapa lagi? Siapa lagi? Apa? John Munte, Maria Simorakir dan yang lain-lain. Langsung keluar itu. Itulah enaknya dengan kecerdasan artifisial ini. Ini contohnya merekomendasikan video di YouTube. Kemudian contoh yang berikut. Nah ini ada Google Maps. Apa itu Google Maps? Untuk menunjukkan arah jalan, rute jalan yang kita mau cari supaya tidak apa? Tersesat. Tapi pernahkah kalian dengarkan di berita Google Maps bisa membuat orang tersesat?
malah ke hutan. Pernah? Pernah. Itulah kekurangan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial tidak sempurna karena yang membuat itu manusia. Kenapa dia bisa memberikan arah yang membuat tersesat? Karena tidak banyak orang yang menggunakan rute itu. Tidak banyak orang yang mencari rute itu, yang melalui rute itu. Nah, ini penggunaan ChatGPT untuk merubah latar belakang foto. Tadinya itu anak-anak itu kelas 1 itu loh. Saya foto itu di depan kelas kita dengan latar belakang dinding itu kan, dinding yang ada peta. Lalu saya ubah pakai bantuan ChatGPT. Saya ubah dia menjadi latar belakangnya di mana itu? Pantai. Jadi mereka udah pindah tiba-tiba simsalabim pindah ke pantai. Latar belakangnya ada yang berubah. Orangnya sama. Siapa pernah pakai ini ChatGPT? Untuk apa kalian pakai? Mencari PR. Boleh mencari PR atau bukan mencari PR, mencari jawaban PR. Kalau ada soal, ketikkan di ChatGPT, langsung juga jangan langsung copy paste, jangan langsung pindahkan ke catatanmu. Ternyata datang itu sama unsur salah itu. Lalu kau marah. Itu yang dibilang ChatGPT, kau bilang seperti itu. Padahal kamu yang tidak cross check. Benar enggak seperti itu? Penggunaan filter dalam kamera HP secara otomatis. Tadinya muka saya ini lebar kan? Ya kan? Karena saya pakai filter. Jadi cantik kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Mukaku kalau aslinya ini perbedaannya, ini yang asli. Muka ini enggak cantik itu lah, ya kan? Enggak seputih dia kan? Ini asli enggak. Pakai apa? Filter. Di TikTok banyak filter kan? Iya kan? Mau berkumis ada, mau jadi nenek-nenek ada, mau jadi anak kecil ada. Itu menggunakan kecerdasan artifisial. Itu dia. Itu contoh penggunaan kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dulu dengan latihan nih. Ayo dulu lihat dulu Chromebook. Lihat masing-masing. Di mesin telusur di atas yang ada tanda tambah yang ini seperti yang ini. Ini mesin telusur ya, ini. Ini namanya mesin telusur, ada tanda tambah. Klik di situ, lalu tuliskan di mesin telusur itu Google Translate. Google Translate. Tuliskan, udah? Nah, nanti akan keluar seperti ini kan? Udah semua seperti ini? Sudah, Bu. Itu udah? Sudah, Bu. Kalian udah apa? Oke, ini lihat, ada kan Indonesia. Inilah bahasa yang mau kita terjemahkan. Lalu kita contohnya, boleh dipilihkan yang ada ini, segitiga ini. Ini juga boleh. Contoh kau buat di situ bahasa Batak. Coba ada di situ bahasa Batak. Ada? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Ada bahasa Batak coba? Ada, Bu. Nah, coba pilih ke Indonesia. Ini coba pilih ke Indonesia yang ini. Oke. Cari juga ya. Ada apa di situ? Batak Toba. Iya, Bu. Batak Toba. Ada ya, ada Batak Toba. Coba kita ganti Lahore. Itu dia. Oh, Kemana? coba bikin Lahore. Kita coba ganti dulu lagi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ganti yang ini. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
Malaysia. Enak kali kalian ya. I went to Singapore then to Malaysia. Oke, kalian buat apa? Makan malam, bahasa Inggrisnya? Dinner. Iya. Enak kan pakai KA ini kan? Kalau saya buat coba. Selamat pagi semua. Good morning everyone. Bukan everyday. Good morning everyone. Itu contohnya ya. Kalimat atau kata yang diterjemahkan ke bahasa yang kita inginkan. Itu di Google Translate. Jadi, apakah Google Translate itu memudahkan pekerjaan manusia? Iya. Kalau ada bahasa yang kita tidak tahu, contoh, coba dulu lagi buat itu ke bahasa Spanyol. Nah, coba cari ke bahasa Spanyol. Ada kan di sini Spanyol? Dengan tidak. Dengan sendirinya. Coba ganti lagi ke bahasa Jerman. Germani itu biasanya. Aku pun Jerman. Ada? Jerman itu tulisannya kan? Nah. Selamat pagi semuanya. Bahasa RC. Itu bahasa Google Maps. Sama kayak yang tadi di mesin penulis surat itu ketikkan Google Maps, Google Maps. Udah? Tahu menuliskannya kan? Tahu. Ada S-nya ya, Maps. Google Maps sudah? Nanti tampilannya begini. Lalu sudah? Lalu ada nanti di sebelah kiri atas ada search Google Maps. Search Google Maps, lihat ini. Sudah? Kita tuliskan di sini alamat apa yang akan kita cari. Contoh kita cari dulu SMA 1, SMA Negeri 1 Pemuda. Guru besar SMA dan 1 Panguran. Ya, SMA Negeri 1 Panguran. Ya, ini udah. Oke, kemudian lihat dulu kemari sebentar biar dapat. Lihat ada direction di sini. Kalau yang bahasa Indonesia dia ada rute. Direction. Udah? Coba klik direction. Oke. Dan lalu nanti starting point. Dan choose starting point yang di sini. Kita ketikkan di situ SDN 27 Kutanamora. SDN 27 Kutanamora. Enter. Enter. Udah? Udah? Dia akan memberikan rute yang akan kita lewati kalau kita mau ke SMA Negeri 1 Panguran. Lihat dulu ini, semua seperti ini atau hanya saya yang seperti ini? Semua. Udah seperti itu? Yang biru ini, inilah rute yang akan kita lewati. Inilah SD 27 Tanamora ini di sini. Di sinilah kita sekarang. Nah, di sini. Dan kalau kita dengarkan dulu, kalau kita mau ke SMA 1 Panguran sampai Jusahan, naik mobil
Udah dapat? Dapat? Dapat kalian semua? Dulu. Oke. Udah dapat? Naik mobil? Berapa kilometer jaraknya dari tempat kita? 5,7 kilometer. Jadi kalau kau nanti mau sekolah di Budi Mulia, di SMP Budi Mulia, sudah bisa memprediksi harus jam berapa kau pergi ke sana kalau naik kereta. Harus jam berapa kau berangkat dari rumah kalau kau naik becak. Anggaplah naik becak hampir sama dengan kereta. Kalau kau diantar pakai mobil, harus jam berapa kamu harus berangkat. Coba dulu, kita ganti lagi tujuannya. Mana kita buat? SMP 1 Pangururan. Kita coba. SMP 1 Pangururan. Cerdas dan mesin non cerdas. Ada di sini dalam tabel. Perhatikan semua ke depan dulu. Nggak usah lagi dipegangin romboknya. Ini dulu kita lihat. Manakah yang merupakan mesin cerdas? Siapa dulu bisa menjawab ke depan, ayo. Ini robot vakum. Robot vakum. Bisa? Kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa. Nah, ada robot vakum, kemudian pemanggang roti, ada smartphone, mobil listrik. Robot vakum itu apa? Ayo ke depan dulu yuk. Apa? Ayo si Royan. Ayo. Cek bisa aja di situ. Ceklis begini. Mesin cerdas kah dia? Mesin cerdas kah dia atau mesin non cerdas? Oke. Pemanggang roti. Smartphone. Iya. Tepuk tangan dulu untuk si Royan. Oke, sudah bisa membedakan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Kita edukasi LKPD-nya ya. Belajar di kelompok, bekerja di kelompok, satu per kelompok. Kalian kerjakan. Ini. Lihat dulu sebentar. Lihat sebentar. Sebelum kita masuk mesin cerdas. Kamu mesin non cerdas. Oke. Ayo mulai. Ambil barang. Oke. Sekarang yang mesin non cerdas. Dari yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita lakukan, robot tadi, robot mesin cerdas, untuk membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa perbedaannya? Ayo, kalian dulu. Kalau mesin cerdas lebih cepat, kemudian apa?
Mesin cerdas, kalau ada tantangan atau halangan bagaimana dia? Bisa menghindari atau bisa mengambil keputusan untuk menghindar dari tantangan itu. Contoh, ada halangan di depan, dia langsung belok kiri. Tapi kalau mesin non cerdas tadi bagaimana? Gimana? Kalau ada halangan bisa nggak dia? Tidak bisa. Artinya dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Itu mesin non cerdas. Harus kita suruh. Karena ada halangan harus dia belok kanan, belok kiri, maju harus disuruh. Kalau mesin cerdas, ambil buku ini, katanya tadi, langsung datang dia. Kalau mesin non cerdas harus disuruh apa dulu? Berdiri dulu, lalu hadap kanan, maju 3 langkah, hadap kiri. Itulah perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nanti kalau sudah siap, kita presentasi ke depan. Sama-sama mengerjakan. Tuliskan aja di situ C atau cerdas, non cerdas. Kipas angin di sini tulis cerdas gitu. Non cerdas. Tulis dong. Mesin cuci otomatis lampu biasa tuh. Cerdas, lampu biasa cerdas. Ini apa? Gak usah pakai. Jauh di sini. Mentang menambahin. Iya, kurasa ditambahin. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Alasannya terus alasannya karena ini kipas angin tidak bisa bekerja sendiri. Ini bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Itulah alasannya terus ulang. Sudah. Hai semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami di sini akan mempresentasikan yang kami jawab dari LPK. LKPD. Yang pertama, dari nomor 1 kami menemukan jawaban, yaitu definisi AI menurut kami adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nomor 2, kami membuat kipas angin yaitu non cerdas. Alasannya karena kipas angin tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, robot vakum yaitu mesin cerdas karena bisa mengambil keputusan sendiri. Lampu biasa non cerdas karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Smartphone mesin cerdas karena bisa mengambil keputusan sendiri. Mesin cuci otomatis mesin cerdas karena bisa mengambil keputusan sendiri. Kami juga membuat salah satu mesin non cerdas, yaitu kalkulator karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri. yang ketiga. Kami menjawab mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nomor 4, nomor 1 kami menjawab YouTube, kedua ChatGPT, yang ketiga Google. Yang kami dapat pelajari pada hari ini adalah dapat menggunakan Google Translate, Google Maps, atau kecerdasan artifisial atau mesin cerdas. Oke, tepuk tangan dulu untuk
Nexa kelompok 3. Definisi AI menurutku adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nomor 2, membandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin kipas angin non cerdas, alasannya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Robot vakum cerdas, dapat mengambil keputusan sendiri. Lampu gas non cerdas, mesin cuci otomatis cerdas, dapat mencuci secara otomatis. Blender non cerdas, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nomor 3, aktivitas Android mesin cerdas vs mesin non cerdas. Tuliskan hasil pengamatan. Mesin cerdas dilakukan dengan sendirinya. Mesin non cerdas dilakukan dengan memberikan perintah. 4. Memberikan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Google Translate. 2. Google Maps. 3. YouTube. Refleksi diri. Tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini. Yang kami pelajari adalah cara menggunakan Google Translate dan Google Maps. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yuk. Kipas angin. Cerdas atau non cerdas? Kipas angin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kemudian robot vakum. Kemudian kalkulator. Cerdas. Smartphone dengan asisten suara. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi itu mesin cuci otomatis. Ini cerdas. Alasannya kenapa kipas angin bukan mesin non cerdas? Karena tidak harus diperintah semua. Pencet dulu baru bisa hidup, kemudian dipencet lagi supaya bisa bergerak-gerak. Kemudian robot vakum itu hanya sekali dipencet dia sudah langsung tahu membersihkan. Dia tahu tingkat kekotoran lantai. Kemudian kalkulator juga begitu, non cerdas karena kemudian ada definisinya. Kira-kira apa definisi kecerdasan artifisial itu? Definisinya adalah kecerdasan yang meniru otak manusia, kecerdasan otak manusia. Itu pengertian kecerdasan artifisial. Kemudian ada tuliskan pengamatanmu. Lalu ada apa perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas? Itu tadi. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan, bisa belajar dari data, tetapi mesin non cerdas itu harus diperintah. Polanya tetap. Oke. Sebelum ini, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini apa? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti kecerdasan manusia. Ya. Kecerdasan artifisial memakai mesin cerdas yang dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya dengan menghemat banyak hidup manusia. Contohnya YouTube, Google, smartphone, dan lain-lain. Itu sangat banyak membantu ya. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti kecerdasan manusia. Kemudian kecerdasan artifisial itu memakai mesin cerdas. Semua kecerdasan artifisial itu memakai mesin cerdas. Dan kecerdasan artifisial itu sangat banyak membantu kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Itu pembelajaran kita hari ini. Lalu kira-kira bagaimana perasaanmu setelah mempelajari konsep kecerdasan artifisial? Siapa yang pilih yang ini? Ini apa? Senyum. Siapa yang pilih? Angkat tangan. Berarti senang ya kan? Yang pilih ini?
jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Amin. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, kami sudah siap belajar. Terima kasih. Oke, minggu depan kita belajar lagi tentang hal baru dalam coding dan